Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Maha Besar Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan untuk melanjutkan pengajian kita, terutama kita dipertemukan di bulan suci Ramadan yang kita rindukan. Mudah-mudahan pengajian ini menjadi tambahan amal dalam rangkaian amaliyah kita di bulan Ramadan ini dan layak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian yang lalu, bulan yang lalu, kita telah membaca beberapa kutipan ayat Al-Quran berhubungan dengan bab ilmu dan keutamaannya. Di antaranya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa tidaklah sama antara orang yang diberi ilmu pengetahuan dan yang tidak berilmu. Ayat berikutnya juga menegaskan bahwa orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggikan derajatnya di sisi Allah beberapa derajat dibanding dengan orang-orang yang beriman akan tetapi tidak berilmu. Dan ayat yang ketiga semakin memberi penegasan bahwa orang-orang yang punya rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang berilmu. Karena dengan ilmunya itulah mengantarkan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita pada beberapa kutipan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Muawiyah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah menjadikan ia faqih, paham, mengerti tentang agama. Saya ulangi, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan baginya, maka Allah jadikan ia paham, mengerti tentang agama. Orang yang mengerti tentang agama, dia akan tahu apa tujuan hidupnya, untuk apa dia berada dalam kehidupan ini, sehingga seluruh kehidupannya dia jadikan, dia jalani sesuai dengan tujuan hidup tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian Allah mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran bahwa tujuan hidup seseorang itu diciptakannya ia oleh Allah Subhanahu wa taala tak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Jadi seluruh hidup kita sejak kita lahir hingga kita wafat nanti, semuanya adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ia mengabdikan diri kepada Allah? Tentu ada ilmunya. Jika tidak ada ilmunya dan ia tidak paham, dan ilmunya itu ada di dalam ilmu agama,
bulan ini kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan, dan ibadah yang kita laksanakan tentu sesuai dengan ilmunya. Ilmu tentang puasa, tentang sholat, tentang ibadah-ibadah, amaliyah-amaliyah sunnah lainnya. Tanpa ilmu, tanpa dasar, maka seorang yang beribadah akan banyak melakukan kesalahan daripada melakukan kebaikan. Itulah sebabnya jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah jadikan ia mengerti dan paham agama, sehingga ia tahu bagaimana cara ia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ia lakoni dalam hidup ini sesuai dengan ilmu agama yang ia pahami, bahwa semua itu adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Dia ke masjid adalah pengabdian kepada Allah. Di luar masjid pun adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia berangkat ke tempat kerjanya, apapun profesinya, semua itu dijalani sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pedagang ke pasar mengabdi kepada Allah. Petani ke ladang sawahnya adalah mengabdi kepada Allah. Seorang pemimpin menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita tahu ilmunya, dan yang mengajarkan itu semua adalah ilmu agama yang diajarkan pertama kali oleh para nabi. Makanya Allah mengutus para nabi untuk mengajarkan agama kepada umat manusia. Lalu para nabi mewariskan ilmunya kepada para ulama dan hingga sampai kepada kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis berikutnya tentang keutamaan ilmu. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulani, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang lelaki. Ahaduhuma abidun wal akharu alimun. Salah satunya adalah ahli ibadah dan yang satunya lagi adalah ahli ilmu. Seorang alim dan seorang abid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang alim, orang yang berilmu dibandingkan dengan seorang ahli ibadah tetapi bukan ahli ilmu, perumpamaannya sama seperti keutamaanku, kata Rasul, keutamaan Nabi dibandingkan dengan umatnya yang paling rendah kedudukannya. Jadi ibarat perbedaannya itu perbandingannya antara langit dan bumi. Jika Nabi berada di puncak ketinggian sebagai seorang muslim, itulah perumpamaan orang alim, sedangkan abid yang tidak berilmu seperti seorang muslim yang paling rendah tingkatannya. Sangat jauh bedanya. Nabi ingin menggambarkan kepada kita betapa jauh perbedaan antara seorang alim dengan seorang abid tetapi tidak ahli ibadah. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penghuni langit dan bumi secara keseluruhan, hatta namlati fi juhriha, sampai semut yang ada di dalam sarangnya, wa hattal hud, bahkan ikan-ikan yang ada di laut, la yusalluna ala muallimin nasi al khaira, semuanya bersolawat kepada para guru yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Guru adalah orang yang berilmu, karena jika tidak ada ilmunya ia tidak akan menjadi
tidak akan menjadi guru. Para guru yang mengajarkan kebaikan, para guru yang mengajarkan kebaikan, kebaikan apa saja. Jadi guru tidak selamanya harus guru di sekolah, harus guru agama, tetapi guru yang dimaksud di sini adalah guru kebaikan yang mengajarkan kebaikan apapun itu. Muallimin nasi al khaira, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maka para guru yang mengajarkan kebaikan itu mendapatkan salawat. Yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dari para malaikat, yang ketiga dari seluruh penduduk langit dan bumi. Lalu Nabi merinci penduduk langit dan bumi itu mencakup semut-semut yang makhluk yang kecil yang ada di dalam sarangnya, dan bahkan ikan-ikan yang ada di laut. Semuanya bersolawat kepada guru-guru kebaikan. Bagaimana makna solawat? Ketika Allah di dalam Al-Quran menegaskan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Solawat yang kita amalkan selama ini adalah membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bersolawat mendoakan Nabi. Doa itu doa itu adalah permintaan dari pihak yang rendah kepada pihak yang lebih tinggi, yang tertinggi, dari seorang hamba kepada Allah. Itu namanya doa. Tetapi Allah adalah yang maha tinggi. Bagaimana Allah berdoa? Maka makna salawatnya Allah bukan berdoa. Karena Allah maha tinggi, berarti salawatnya Allah dari yang maha tinggi kepada yang rendah. Artinya itu adalah curahan rahmat, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti salawatnya Allah kepada para guru kebaikan adalah dalam bentuk curahan rahmat dari Allah kepada hamba-hambanya yang mengajarkan kebaikan. Salawatnya malaikat kepada para guru kebaikan adalah para malaikat mendoakan dan memohonkan ampun untuk para guru kebaikan. Begitu pula seluruh penduduk langit dan bumi, termasuk makhluk-makhluk kecil, baik yang di daratan maupun yang ada di lautan, semuanya mendoakan para guru kebaikan. Oleh karenanya, jadilah kita agen-agen kebaikan dimanapun kita berada, distributor-distributor kebaikan, sehingga siapapun memperoleh kebaikan dimanapun kita berada, karena kita mengajarkan, menebarkan dan menyebarkan kebaikan. Bukan hanya orang mendapatkan kebaikan dari kita, akan tetapi kita pun mendapatkan kebaikan dalam bentuk doa dari seluruh makhluk yang di langit maupun di bumi. Yang di langit tentu para malaikat, yang di bumi adalah selain malaikat dari makhluk-makhluk Allah. Bahkan kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menggambarkan betapa keutamaan dari ilmu yang diajarkan dalam bentuk kebaikan kepada manusia. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim dibandingkan dengan orang abid ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding dengan bintang-bintang yang lain. Pada malam purnama kita semua tahu persis bahwa yang bersinar terang benderang adalah bulan purnama. Tidak ada artinya bintang-bintang yang banyak yang hanya gemerlapan saja. Yang terang benderang adalah bulan purnama. Itulah orang alim, ahli ilmu. Dia bagaikan bulan purnama. Sementara ahli ibadah tanpa ilmu
Mereka bagaikan bintang-bintang yang gemerlapan, tetapi kecil cahayanya dibandingkan dengan bulan purnama. Demikian Nabi membandingkan antara alim ahli ilmu dengan ahli ibadah tetapi tanpa ilmu. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Rasul melanjutkan hadis beliau, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Dirham dan dinar adalah dua mata uang yang beredar pada masa Rasulullah SAW. Dirham adalah mata uang perak dan dinar adalah mata uang emas. Para nabi tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan uang, tetapi wa innama warrasul ilma, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihazzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu itu yang diwariskan oleh para nabi, berarti ia telah mengambil bagian yang sempurna, bagian yang penuh. Anak-anak yang mendapatkan warisan dari orang tua, jika ia mendapatkan seluruhnya berarti dia mendapatkan warisan penuh. Orang yang mendapatkan warisan dari para nabi, warisan para nabi apa? Ilmu. Jika ia mendapatkan ilmu, berarti dia menerima warisan dari para nabi dan ia menerima warisan itu secara sempurna, secara penuh. Karena nabi hanya mewariskan ilmu, tidak mewariskan harta ataupun mata uang, tidak ada. Ilmu yang diwariskan oleh para nabi kepada siapa? Para ulama. Kita semua hafal, al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi diutus oleh Allah mengajarkan kepada kita kebaikan, tetapi kita tidak bisa bertemu nabi, menjangkau nabi. Kita tidak mungkin belajar langsung dari nabi, kecuali jika Allah mengizinkan kita bertemu nabi di dalam mimpi. Nabi menjamin bahwa setan tidak akan menjelma sebagai beliau di dalam mimpi. Tetapi itu sangat sulit, jalur yang terlalu sulit untuk ditempuh. Yang normal yang bisa kita tempuh oleh semua umat Nabi Muhammad SAW adalah belajar dari para guru, dari para ulama. Karena kita tidak mungkin belajar langsung dari para nabi. Maka ilmu kita seharusnya kita ambil dari ulama. Dan seperti itulah tradisi keilmuan di dalam Islam. Turun temurun sejak masa nabi hingga sekarang, ilmu itu diterima dari para ulama, bukan dari Google. Mohon maaf. Bukan Google tidak bisa membuat kita pintar, bisa. Tapi ada juga bahayanya. Bukan dari buku. Belajar yang ideal, belajar ilmu itu dari para ulama. Para sahabat yang pertama kali mewarisi ilmunya Nabi, mereka belajar langsung dari Nabi, lalu diwariskan kepada generasi berikutnya para tabi'in. Mereka belajar langsung, berguru langsung. Tabi'in mewariskan kepada tabi'in. Di masa tabi'in kita mengenal para imam-imam mazhab. Ada Imam Abu Hanifah yang paling senior, kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Sehingga kita mengenal ada 4 mazhab besar, mazhab sunni ahlus sunnah wal jamaah. Para imam mazhabnya adalah yang 4 tersebut. Mereka semua berguru kepada para ulama, sehingga mereka menjadi imam-imam mazhab. Lalu mereka mengajarkan ilmu kepada para muridnya dan diwariskan hingga kita sekarang.
Kemudian sekarang kita mendengar ada orang yang mengatakan tidak perlu kita mengambil ilmu dari para imam mazhab, tinggalkan saja mazhab. Kita kan hanya diperintahkan oleh Nabi, taraktu fikum amraini, saya meninggalkan kepada kalian dua hal. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasuli, kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasul. Kalau begitu kita merujuk saja kepada kitab Allah dan sunnah Rasul, tidak usah pakai mazhab. Persoalannya adalah apakah kita mampu merujuk langsung, memahami langsung Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar. Kata-kata tidak perlu menggunakan mazhab, tidak perlu bermazhab, cukup kita merujuk Al-Quran dan sunnah, kelihatannya kalimat yang benar, akan tetapi berbahaya. Apa bahayanya? Salah satu bahayanya yang paling nyata kita saksikan adalah tindakan-tindakan terorisme yang kita saksikan. Adakah imam mazhab yang mengajarkan tindakan teror? Tidak ada. Karena mereka semua melepaskan diri dari mazhab. Ilmu yang diwariskan turun-temurun sejak dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in dan terus diwariskan oleh para ulama dalam berbagai majelis ilmu, itu ditinggalkan. Lalu mengkaji sendiri sesuai dengan kemampuannya, berusaha mau memahami Al-Quran dan hadis langsung kepada sumbernya, langsung ke Al-Quran. Akhirnya yang terjadi adalah fikih yang ia pahami, fikih perang, diamalkan dalam kondisi damai. Fikih perang diamalkan dalam kondisi damai. Ia belajar tentang fikih perang, pahami ayat-ayat yang berbicara tentang kondisi perang. Lalu ia ingin mengamalkannya, padahal setiap ayat itu berbicara sesuai dengan kondisi ketika ayat itu turun. Ayat tentang Ramadan jangan diamalkan di bulan Sya'ban. Setiap ayat punya tempatnya, punya waktu pengamalannya. Jadi fikih jihad ketika ada jihad, ada perang. Dan semua perang hanya ada ketika diperintahkan oleh pemimpin tertinggi, yaitu kepala negara. Kalau kepala negara tidak bilang perang, jangan perang sendiri. Itu salah paham terhadap fikih jihad. Jadi berjihad harus dengan perintah kepala negara. Kita lihat ada yang berjihad tanpa perintah kepala negara. Yang diperangi juga siapa? Orang-orang yang tidak bersalah. Karena ini akibat dari salah pemahaman. Kenapa salah paham? Salah memilih guru. Guru itu punya sanadnya, punya jalur keilmuan yang jelas. Siapa gurunya? Dan gurunya punya guru. Dan ada akhirnya akan sampai kepada guru pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin mengamalkan hadis Rasul ini, al ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi, dan ilmu agama ini kita warisi, kita terima dari para ulama. Belajar kepada ulama lebih aman. Ketika kita tidak paham, kita bisa bertanya, berkonsultasi. Dan ketika kita ragu, kita bisa perjelas. Ketika kita salah paham, bisa diluruskan oleh gurunya, oleh ulama. Tetapi kalau tanpa guru, hanya berusaha memahami sendiri dengan modal yang ia miliki, bisa-bisa akan salah paham. Selanjutnya, mengatakan tidak perlu bermazhab, cukup kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sama saja kita menuduh para imam mazhab itu seolah-olah mereka tidak pakai Al-Quran dan Sunnah. Karena ada yang mendikotomikan Islam,
bermazhab atau berislam. Bermazhab itu berislam juga. Berislam sesuai dengan para guru, para ulama, para imam mazhab. Level mereka luar biasa, sangat tinggi, sulit untuk kita jangkau. Para ulama sekarang ini jauh sekali levelnya dengan para imam-imam mazhab tersebut. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, luar biasa ketinggian mereka. Apakah dengan mudah kita melecehkan, merendahkan, mengabaikan ulama-ulama sekaliber mereka? Hanya dengan sebuah ceramah oleh seseorang yang belum tentu dan sudah pasti tidak mencapai level tingkatan sekaliber Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ketika kita bermazhab berarti kita punya guru. Gurunya jelas. Tidak bermazhab berarti Anda adalah orang hebat. Berarti Anda memposisikan diri, mohon maaf jika saya menyebut Anda, berarti seseorang itu memposisikan diri ketika ia tidak bermazhab, dia memposisikan diri selevel dengan Imam Syafi'i, selevel dengan Imam Malik, karena mampu mengkaji langsung Al-Quran, mampu mengkaji langsung sunnah. Tidak cukup kita mengatakan, oh ini hadisnya sahih, ini paling sahih, maka itulah yang diamalkan. Belum tentu bahwa itu yang harus diamalkan atau cara pengamalannya sudah persis. Butuh perangkat-perangkat keilmuan yang lain untuk memahami Al-Quran, untuk memahami sunnah. Setiap ayat Al-Quran turun, setiap hadis Nabi terucap oleh Rasulullah SAW bukan di ruang hampa. Al-Quran dan hadis datang dalam kehidupan nyata yang sesuai dengan kehidupan yang ada. Dia tidak datang di ruang hampa. Maka mengamalkan Al-Quran atau membumikan Al-Quran dan hadis itu harus dikondisikan, harus diadaptasi dengan lingkungan. Itu sebabnya misalnya di Indonesia kita mengamalkan mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i itu adalah hasil pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan keindonesiaan, yang sesuai dengan kondisi keindonesiaan. Di Maroko misalnya, mazhabnya yang dominan di sana adalah mazhab Maliki. Di Sudan juga demikian, karena di sana yang sesuai adalah pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis sesuai dengan mazhab Maliki. Jadi semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi telah diadaptasi sesuai dengan lingkungan masing-masing. Seseorang yang datang bertanya kepada ulama, ia akan mendapatkan satu jawaban, lalu datang orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama, tetapi ia bisa mendapatkan jawaban yang berbeda dari yang pertama. Mengapa demikian? Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Karena kondisi dari orang yang bertanya itu berbeda. Seorang alim, seorang ulama lah yang mampu membedakan jawaban yang pas untuk orang yang bertanya tersebut. Seperti dokter, dua orang yang sakitnya sama, tetapi resepnya bisa beda. Karena hasil diagnosa dokter bahwa si A beda dengan si B. Penyakitnya sama tapi keadaannya beda. Mungkin yang satu ada riwayat jantungnya, yang satu tidak. Maka resep obat yang diberikan akan berbeda. Padahal penyakit sama. Seperti itulah seorang yang datang bertanya kepada ulama, maka jawabannya bisa berbeda meskipun pertanyaannya sama. Ada seorang sahabat ditanya, jika orang yang telah membunuh bertobat, apakah diterima tobatnya? Jika kita semua ditanya, pasti kita menjawab, ya, pasti diterima tobatnya, meskipun ia telah membunuh. Tetapi ulama yang ditanya mengatakan tidak. Orang membunuh tidak akan diterima tobatnya.
Mengapa memberi jawaban seperti itu? Bukankah itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul? Ya, bertentangan. Akan tetapi itulah yang pas jawabannya untuk si penanya. Karena sang ulama yang ditanya tahu bahwa yang bertanya ini ada niat mau membunuh. Kalau dibilang diterima tobatnya, dia lanjutkan niatnya membunuh. Tapi ketika diberi resep jawaban tidak diterima tobatnya, maka dia tidak akan membunuh. Dia urungkan niatnya membunuh karena ustadznya bilang, ulamanya mengatakan tidak diterima tobatnya. Seperti itulah fatwa. Fatwa disesuaikan dengan kondisi masyarakat, kondisi lingkungan, kondisi orang yang akan mengamalkan fatwa tersebut, sehingga bisa berbeda dari orang per orang. Tetapi siapa yang bisa membedakan? Ulama. Ahlinya yang bisa membedakan itu. Oleh karenanya tidaklah pantas jika seperti di masyarakat kita sering mencela fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama, terutama majelis ulama. Mereka telah menggodok fatwa itu secermat mungkin, lalu fatwa itu dikeluarkan. Karena apalagi majelis, nah yang namanya majelis terdiri dari beberapa orang, tentu sudah dirembukkan, dimusyawarahkan yang mana yang terbaik untuk diamalkan oleh masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan kemaslahatan. Lalu fatwa itu keluar. Tetapi banyak orang yang apakah pengerti atau tidak mengerti tentang agama, ataukah merasa lebih pintar, lalu menyalahkan dan mengejek fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama atau bahkan oleh majelis ulama yang mempunyai kedudukan tertinggi di negara kita. Sebagai masyarakat biasa, mari kita amalkan apa yang menjadi fatwa para ulama, apalagi telah menjadi keputusan suatu majelis yang terdiri dari orang-orang ahli di bidangnya, karena boleh jadi itulah yang memang terbaik untuk masyarakat kita. Karena ketika seorang ulama menyampaikan suatu fatwa, suatu penjelasan tentang hukum, sebenarnya yang ia sampaikan itu adalah hukum Allah. Apa itu hukum Allah? Itu adalah kehendaknya Allah terhadap manusia. Hukum Allah berisi kehendak Allah terhadap manusia. Apa yang harus ia lakukan, apa yang harus ia tinggalkan, apa yang boleh ia lakukan, apa yang sebaiknya ia lakukan, dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Dalam istilah agama disebut dengan wajib, haram, mubah, makruh, dan sunnah. Wajib adalah yang harus dilakukan, haram adalah yang harus ditinggalkan, mubah adalah yang boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, makruh adalah yang sebaiknya ditinggalkan, sunnah yang sebaiknya dikerjakan. Harus dikerjakan artinya Allah menginginkan kita harus mengerjakan itu. Dari mana kita tahu bahwa Allah maunya harus? Misalnya Al-Quran mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Berarti Allah menginginkan apa yang Allah kehendaki kepada kita di bulan Ramadan, kita wajib berpuasa, harus berpuasa, tidak boleh tidak. Kalau tidak Allah murka. Kalau orang mengatakan kapan kita ketemu Allah, tahu bahwa Allah murka kalau kita tidak puasa. Kapan pernah Allah bilang bahwa kita harus puasa? Ya ada dalam Quran. Lalu ulama memahami bahwa ini menunjukkan wajib. Maka lahirlah hukum wajib. Dan semua perbuatan manusia tidak terlepas dari yang 5 ini. Apakah harus dilakukan suatu perbuatan itu? Apakah harus ditinggalkan? Apakah boleh dilakukan, kita bebas memilih, diberi pilihan oleh Allah antara melakukan dan meninggalkan? Ataukah Allah menginginkan kita lebih baik meninggalkannya? Meskipun kita boleh melakukannya, tetapi lebih baik meninggalkan. Ataukah kita lebih baik mengerjakannya daripada meninggalkannya? Semua perbuatan itu ada kehendak Allah di situ kepada kita.
tetapi kita tidak tahu. Orang yang masih tidur sekarang, tidak bangun-bangun sejak tadi malam, tidak sahur dan tidak puasa, dia tidak tahu bahwa Allah menghendaki agar dia puasa. Allah wajibkan kepadanya puasa, tetapi karena ia tidak tahu, ia tidak berpuasa. Karena banyak orang tidak puasa karena tidak tahu, tidak sholat karena dia tidak tahu bahwa Allah mewajibkan dia sholat. Ada yang tahu bahwa itu wajib tetapi malas, tetapi ada yang memang sama sekali tidak tahu. Maka yang menginformasikan dan mengajarkan kepada kita bahwa seperti itu kehendak Allah kepada kita, wajib, haram, mubah, makruh atau sunnah, adalah para ulama. Bahkan yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis sekalipun. Kalau dalam pelajaran di sekolah misalnya sering kita ambil contoh balok misalnya. Minum balok itu kan tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Biar kita hafal satu Al-Quran, tidak ada kata balok di dalam. Biar kita hafal semua kitab hadis, ratusan ribu hadis, tidak ada kata balok di dalam. Tidak ada satupun ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang melarang minum balok, tidak ada. Kalau begitu balok boleh diminum? Tentu tidak. Siapa yang mengajarkan kita balok tidak boleh diminum? Para ulama. Lalu ulama dapat dari mana? Ada ilmunya, namanya kias, analogi. Dianalogikan kepada yang ada dalam Al-Quran atau hadis yang sebangsa dengan balok, yaitu khamar. Yang dilarang dalam Al-Quran adalah khamar. Khamar punya sifat yang sama dengan balok. Namanya dalam Al-Quran, nama aslinya adalah khamar. Nama samarannya aliasnya adalah balok, topi miring, vodka, narkoba, cap tikus, sabu-sabu. Coba cari dalam Al-Quran dan hadis, adakah narkoba dilarang? Tidak ada. Tapi dari mana kita tahu? Ulama yang mengajarkan kepada kita melalui metode istimbat hukum, metode penemuan hukum, yaitu menggunakan analogi atau kias dalam bahasa hukum Islamnya. Akhirnya disimpulkan bahwa balok itu haram, narkoba itu haram. Yang mengajarkan siapa? Ulama. Kalau kita mau langsung kepada Nabi, cari hadis Nabi, tidak ada, kita tidak temukan. Siapa yang mengajarkan metode kias itu? Para ulama. Imam Syafi'i mengajarkan metode kias. Imam Abu Hanifah yang mengajarkan, yang menemukan itu semua. Metode penemuan hukum seperti itu yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kita hanya membatasi diri Al-Quran dan Sunnah saja, banyak persoalan yang tidak tercover langsung, tidak dijelaskan secara rinci langsung dalam Al-Quran maupun Sunnah. Banyak sekali. Kita tidak mau patuhi aturan lalu lintas, misalnya pakai helm. Tidak ada itu helm dalam Al-Quran, tidak ada helm dalam hadis. Tetapi ketika kita mempelajari metode penemuan hukum, ada namanya maslahat mursalah. Ada kemaslahatan yang tidak disinggung oleh Al-Quran, tidak diperintahkan dan tidak dilarang, tetapi itu baik dan sesuai dengan tujuan penetapan hukum. Seperti apa? Seperti mengenakan helm ketika berkendaraan, karena itu untuk keselamatan. Al-Quran hanya bilang wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan jermuskan dirimu dalam kebinasaan, kehancuran. Kalau kita tidak pakai helm, jatuh, hancur kepala kita. Maka untuk keselamatan, polisi mengharuskan kita pakai helm untuk kebaikan tak. Maka mematuhi aturan lalu lintas, lampu merah ya, dan pakai helm, sebenarnya itu adalah bagian dari mengamalkan ajaran agama. Jika kita temukan itu melalui ajaran para ulama. Jadi betapa penting kita mengikuti tausiah-tausiah, pesan-pesan para ulama kita. Bermazhab adalah mengamalkan Al-Quran
dan hadis sesuai dengan cara pemahaman para imam mazhab yang diwariskan turun-temurun. Jangan mendikotomikan antara mengamalkan mazhab dengan mengamalkan Islam. Mengamalkan mazhab berarti mengamalkan Islam. Tidak ada bedanya itu. Ketika kita mendikotomikan antara mengamalkan mazhab dan dengan mengamalkan Islam, sama saja kita menuduh bahwa mazhab itu bukan Islam. Karena kita tidak mampu untuk menggali langsung Al-Quran dan hadis, maka kita mengamalkan sesuai dengan ajaran para imam mazhab. Saya sering mencontohkan kepada anak-anak di sekolah, karena kita tidak tahu bikin roti, maka kita beli roti jadi saja dengan merek yang ada. Tidak usah repot-repot. Bilang, roti itu kan gampang, bahannya jelas. Beli terigu, gula, kasih air, kasih apa lagi, ibu-ibu yang tahu. Pas jadi, tidak ada bedanya dengan batu yang bisa dipakai lempar mangga. Keras jadinya, tidak bisa digigit. Tidak enak. Kenapa? Karena tidak pintar. Tetapi mau sok-sok pintar bikin roti. Seperti itulah orang yang mau menggali hukum sendiri, mau langsung kembali kepada Quran dan Sunnah, tetapi tidak punya perangkat keilmuan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak mau juga ikut sama imam mazhab. Jadilah dia teroris, ya, karena salah memahami sendiri. Apakah para teroris tidak punya guru? Ada gurunya, tetapi guru tertingginya itu putus sanad dengan para ulama, karena dia menjadikan dirinya sebagai orang yang mampu memahami langsung Al-Quran dan hadis, tetapi dengan perangkat keilmuan yang tidak cukup. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah ungkapan yang benar dan baik, tetapi bisa berbahaya jika salah dalam pengamalannya, dalam penerapannya, ya. Karena kembali kepada Al-Quran dan hadis tidak bisa semua langsung pribadi-pribadi, tetapi ada yang butuh bantuan ustaz, butuh bantuan para ulama. Kalau kita langsung pahami dari Google, itu bisa berbahaya kalau salah paham. Jadi konsultasikan dengan para asatiz kita, apa yang kita pelajari dari buku, kita baca dari buku, kita baca dari sumber-sumber media-media keilmuan yang lain, karena para guru kita, mereka telah mempelajari dari para gurunya, dan para gurunya terus sampai ke atas hingga sampai sanadnya, jalur keilmuannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sempat kita baca pada subuh hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan bagi kita untuk menempuh dan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.